Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini teman-teman, seperti biasa saya akan ngasih tip dan cara sambung pucuk pada tanaman durian agar teman-teman bisa berhasil dalam melakukan penyambungannya. Jadi kali ini teman-teman kita pelan-pelan saja dalam melakukan penyambungannya agar teman-teman dengan mudah untuk menyimak setiap isi video yang saya bagikan ini. Jadi teman-teman itu harus persiapan yang pertama. Yang paling penting ialah masalah batang bawah yang perlu diperhatikan teman-teman, ialah seedling atau batang bawah ini diusahakan untuk medianya teman-teman. Jadi rahasia saya dalam melakukan penyambungan itu ialah batang bawah, yaitu media harus dalam keadaan kering teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan penyambungan, diusahakan untuk medianya ini harus dalam keadaan kering. Jadi mungkin dari teman-teman juga banyak yang bertanya, apakah bibit durian yang membentuk medianya kering itu akan mati? Tidak teman-teman, saya sudah mencobanya beberapa kali dan alhamdulillah selama ini tidak ada yang mati. Nah, untuk selanjutnya teman-teman juga gunakan silet ya yang tajam. Kalau bisa harus silet teman-teman, jangan menggunakan pisau. Jadi kenapa harus menggunakan silet? Karena silet itu bertekstur tipis teman-teman. Dan juga apabila teman-teman melakukan pembelahan di seedling, dia bukan terbelah karena ketebalan apabila teman-teman menggunakan pisau. Tapi kalau teman-teman menggunakan silet seperti ini, dia akan terbelah karena sayatan. Untuk selanjutnya juga teman-teman harus gunakan pengikat seperti ini, bisa menggunakan plastik apa saja teman-teman. Yang penting fungsinya untuk melakukan pengikatan. Dan diusahakan intinya harus dalam keadaan bersih dan kering untuk pengikatnya. Jadi faktor yang paling penting dalam melakukan sambung pucuk itu yang sudah saya alami, yang sudah saya bilang kepada teman-teman semua dalam melakukan penyambungan. Untuk media teman-teman ya harus dalam keadaan kering. Jadi kenapa teman-teman kering? Karena apabila teman-teman melakukan penyambungannya menggunakan media yang basah, biasanya di bagian penyambungan atau pembelahan seedling keluar lendir atau keluar air teman-teman di bagian hasil penyambungan tersebut. Itu akibat dari media yang basah. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang seperti itu ya dalam melakukan penyambungan yang gagal, yaitu keluar lendir atau air di bagian hasil penyambungan. Itu dari media yang basah. Untuk selanjutnya dalam melakukan sambung pucuk agar berhasil, yaitu teman-teman gunakan entres durian yang sudah pernah berbuah dan juga dalam kondisi yang sehat untuk entres durian ini. Jadi entres yang sehat itu teman-teman yang kriteria dalam melakukan sambung pucuk agar berhasil yaitu menggunakan entres berdaun tua mengkilap, dan untuk dahannya ini harus dalam keadaan tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Jadi caranya seperti ini teman-teman, apabila teman-teman menggunakan entres yang bagian pucuknya terlalu muda, carilah entres yang berdaun tua dan berdahan sedang. Bisa juga melakukannya dengan cara seperti ini, memotong bagian yang tidak sesuai dengan kriteria sambung pucuk, kita buang saja seperti itu. Kelihatan teman-teman untuk daunnya ini berdaun tua dan berdahan sedang, itu kriteria yang wajib di bagian entres agar sambung teman-teman ini bisa berhasil dengan sempurna. Kelihatan perbedaannya. Jadi untuk faktor pendukungnya teman-teman seperti kita melakukan penyayatan, perhatikan ya. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman di dalam melakukan penyayatan agar penyayatan itu bisa lurus atau bagus. Selanjutnya saya akan lakukan pemotongan seedling terlebih dahulu. Boleh melakukan penyambungan di mana saja teman-teman, mau lakukan di hipokotil atau bagian atasnya nggak apa-apa, yang penting bisa disesuaikan sama teman-teman di mana letak kenyamanan teman-teman dalam melakukan penyambungannya. Untuk penyayatan seperti ini teman-teman, di samping mata tunas teman-teman ya, seperti ini. Di samping mata tunas, jangan di belakang atau di bawah mata tunas. Kelihatan nggak perbedaannya? Dan juga kalau bisa teman-teman diusahakan untuk penyayatannya harus tebal sebelah atau tipis sebelah seperti ini. Perbedaannya kelihatan.
Dan selanjutnya teman-teman lakukan pembelahan ke seedling. Seperti biasa, saya dalam melakukan penyambungan yaitu pengikatan terlebih dahulu agar mempermudah dalam melakukan penyambungannya. Tinggal kita tempelkan. Nah, teman-teman, untuk di hasil penyayatan dan hasil pembelahan di seedling, diusahakan jangan ada sesuatu yang masuk ke dalam penyayatan tersebut. Dan untuk selanjutnya saya lakukan penyungkupan seperti ini. Di sini biasanya saya menggunakan sungkup esilin, sekarang menggunakan sungkup berukuran 1/4. Agak diperbesar sedikit. Jadi emang tujuannya sama saja teman-teman, hanya untuk memperlembab. Nah, seperti ini. Ini belum selesai teman-teman. Kalau bisa teman-teman ya, untuk bagian seedlingnya ini, maaf, untuk bagian entersnya ini, bagian dalamnya kelihatan, jangan menempel ke plastik kalau bisa, atau menempel ke sungkup. Diusahakan harus posisinya di tengah. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman, sekitar 12 hari saya melakukan penyambungan. Bisa teman-teman perlihat dengan jelas bahwa sambung pucuknya ini masih dalam keadaan segar. Dan untuk medianya ini masih dalam keadaan kering. Belum saya lakukan penyiraman ataupun saya menempatkan di tempat yang terkena air hujan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua. Sebenarnya ini nggak boleh dilakukan pembukaan sungkup teman-teman ya. Apabila teman-teman mengutuhkan daun. Karena ini masih dalam umur 12 hari saya melakukan penyambungan. Jadi bagi teman-teman pemula jangan lakukan cara ini. Ini hanya memberitahukan kepada teman-teman, membuktikan. Jadi seperti ini. Dalam usia 12 hari setelah saya melakukan penyambungan. Jadi daunnya ini masih utuh. Untuk medianya ini masih dalam keadaan kering, belum saya lakukan penyiraman sama sekali. Untuk talinya ini masih dalam keadaan diikat, belum saya lakukan pembukaan. Namun untuk mata tunasnya ini perlu diperhatikan teman-teman, ini belum tumbuh tunas. Karena kenapa? Karena di sini saya menggunakan daun. Jadi apabila teman-teman menggunakan daun, biasanya pertumbuhannya itu menuju ke daun seperti itu teman-teman. Dan untuk mata tunasnya ini agak melambat pertumbuhannya. Dan selanjutnya saya lakukan penyungkupan kembali. Dan ditempatkan di tempat yang sebelumnya. Dan untuk beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan kembali bagi teman-teman. Untuk bawahnya juga saya lakukan pengikatan seperti ini. Nah, untuk medianya jangan dulu teman-teman ya. Dalam jangka 12 hari ini belum saya lakukan penyiraman. Setelah 20 hari saya melakukan sambung pucuk pada tanaman durian ini. Dan untuk hasilnya bibit duriannya seperti ini. Untuk daunnya yang kemarin masih segar. Kelihatan sekarang sudah rontok. Tapi ini gak apa-apa. Karena ini lebih bagus. Karena kenapa lebih bagus? Karena untuk mata tunasnya teman-teman lebih cepat tumbuh tunas apabila teman-teman menggundulkan daun dibandingkan mengutuhkan daun. Jadi hampir rata teman-temannya dalam saya melakukan penyambungan tidak menggunakan daun. Kenapa? Itu fungsinya seperti ini teman-teman. Dan untuk mata tunas ini juga seperti ini teman-teman. Ini kan ada 2 mata tunas, kiri kanan. Ini harus dilepas satu teman-teman. Dan yang dilepas itu harus bagian atas. Seperti ini. Jadi yang dilepas itu bagian atasnya.
supaya fokus ke satu mata tunas aja seperti ini. Nah, jadi lebih bagus kita menggunakan satu mata tunas aja dalam melakukan sabung pucuk petanaman durian ini. Dan untuk selanjutnya teman-teman, karena media ini sudah kering, boleh teman-teman melakukan penyiraman. Tapi untuk penempatan, jangan dulu melakukan penempatan di tempat yang terkena air hujan secara langsung dan terkena sinar matahari secara langsung. Dan setelah ini saya akan lakukan penyiraman menggunakan air dan ditempatkan di tempat yang semula. Dan untuk talinya ini tidak boleh lakukan pelepasan sekitar 10 hari ke depan, boleh teman-teman melakukan pelepasan tali. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat dalam melakukan sabung pucuk pada tanaman durian dengan cara yang berhasil. Dan dari itu, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam dari petani anak Pandeglang.